Oke. Halo, Halo, selamat malam, Kak. selamat malam. Kak ya, kita panggilnya Kak ya. Iya, boleh. Gimana Mbak, apa kabar? Apa kabar Kak? Kabarnya baik, sangat baik sekali. Oke, ya. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, aku mau sapa dulu teman-teman teras mitra semuanya. Minta izin ya Mbak, buat Iya, silakan. buka acaranya dulu. Halo, selamat malam teman-teman semuanya, kawan-kawan teras mitra, sahabat teras mitra di seluruh Indonesia. Pada minggu ini kita ada perubahan jadwal sih. Jadi biasanya untuk TM Share IG Live tuh biasanya kita sore sekitar jam Mm-mm. 4 sampai jam 5 gitu. Tapi hari ini berbeda. Kita coba buat lakukan live-nya malam hari jam Ya. 7 waktu Indonesia bagian Barat. Nah bersama kita kali ini, oh ya sebelumnya kali ini kita memasuki TM Share volume ke-95. Kita akan membahas tema yang menarik. Temanya adalah saatnya jatuh cinta pada buku. Nah, apa yang akan kita bahas, yang akan kita obrolin nanti langsung uh, uh, di sini kita sudah bersama Kak, bentar nih, Kak Budi panggilannya, tapi nama Iya. panjangnya ya Kak Budi ya. Uh, Mm-mm. Nama panjangnya Kak Kadek Budi Artini. Tapi Iya, tadi benar sekali. aku dapat bocoran dari belakang, nanti panggilnya Kak Budi aja gitu. Iya. Soalnya lebih akrab dipanggil Kak Budi. Oke, Kak Budi ini adalah sekretaris komunitas Bali Baca Buku. Mm-mm, Nah, benar. nanti kita akan mendengarkan cerita apa itu Bali Baca Buku dan apa saja kegiatan teman-teman di sana gitu. Oke, sebelumnya informasi lagi. Jadi teman-teman, mungkin ada yang belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Rifki. Saya dari Teras Mitra. Gitu. Hmm, Menarik, teman-teman yang sudah gabung silahkan dengarkan diskusi kita pada malam hari ini sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Karena nanti kita akan ada kuis di akhir acara. Kuisnya tentunya diambil dari obrolan kita malam hari ini. Nah, terus juga silahkan teman-teman buat aktif bertanya. Kalau misalnya penasaran atau ada yang ingin ditanyakan dari obrolan kita, langsung aja komen di kolom chat. Nanti di selang waktu kita ngobrol akan kita bacakan. Seperti itu. Oke, langsung aja. Selamat malam Kak Budi, apa kabarnya? Iya, selamat malam, Kak. Kabar baik sekali dan luar biasa tentunya. Lagi sibuk apa sekarang Kak? Kalau sekarang sih lagi sibuk. Yang pertama itu lagi skripsian karena saya memasuki semester akhir Oh, nih. Ya, lagi skripsian. wah, Terus yang kedua tentu saja mengurus komunitas. Ada beberapa komunitas yang hmm, saya ikuti dan selanjutnya biasalah mengembangkan minat-minat saya, kesukaan dan hobi-hobi saya. Itu aja sih. wah luar biasa sekali. Kirain memang udah lulus kuliah, ternyata Belum, masih semester tua nih, semester berkomunitas akhir. berkomunitas sembari menjalankan kuliah ya. Semoga Ya, benar. skripsinya cepat selesai ya. Ah, sekarang. Amin amin. Oke, tema kita kali ini adalah saatnya jatuh cinta pada buku. Nah, bersama kita sekarang Kak Budi mewakili Bali Baca Buku ya. Nah, mungkin bisa Benar. diceritakan nih sebetulnya apa itu Bali Baca Buku, mungkin untuk gambaran Oke. teman-teman. Ya, oke, untuk teman-teman semua, sekedar informasi bahwa Bali Baca Buku itu merupakan sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang Mhm. literasi dengan tujuan utama yaitu membantu pemerintah dalam rangka mengurangi angka buta huruf di Bali. Jadi kegiatan kita Oke. itu adalah dengan cara membuka kelas-kelas belajar di pedesaan Mhm. Bali untuk memberikan informasi-informasi yang berkualitas untuk anak-anak pedesaan seperti itu. Oke, kalau lebih tepatnya ini kapan mulai didirikan Bali Baca Buku ini, Mbak? Beli Baca Buku Boleh tahu. didirikan pada tanggal 9 Oktober 2016. Jadi tahun ini sudah memasuki tahun kelima kita di komunitas. Wah,
lama juga ya, lumayan lama ya. Iya, lumayan. 2016 ya. 2016, Oktober. Hampir lima tahun ya berarti ya. Iya, Oktober nanti masuki 5 tahun. Masuk 5 tahun ya. Oke, Mm. wah keren banget. Terus, nah, em, temanya adalah Bali Baca Buku. Kegiatannya tentunya tidak jauh dari kegiatan literasi ya. Dan Iya, benar sekali. saya sempat kepo-kepo juga sih, memang fokusnya kepada istilahnya mengajak anak-anak untuk mulai belajar Mm-mm. membaca, itu salah satu misinya ya. Gitu. Terus Benar. untuk yang saya tanyakan juga, apa sih yang menjadi latar belakang didirikannya Bali Baca Buku ini sebenarnya gitu. Oke, yang menjadi latar belakang itu sebenarnya yang paling utama ada dua hal. Yang pertama itu membantu pemerintah dalam rangka mengurangi angka buta huruf di Bali, dan yang kedua tentu saja memberikan akses informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, karena anak-anak itu kan di pedesaan Bali itu terkadang tidak bisa menjangkau informasi yang luas ya. Kalau kita di kota kan gampang seperti itu. Jadi ketika anak-anak tidak bisa menjangkau dunia tersebut, maka kita akan membawakan dunia tersebut kepada mereka seperti itu. Oke. Melalui buku. Melalui kegiatan-kegiatan mengajar seperti itu. Melalui buku juga kita berikan akses buku bacaan berkualitas, karena kegiatan kita salah satunya yaitu membuat perpustakaan kecil di setiap kelas belajar, untuk nantinya sebelum belajar kita adakan literasi 15 menit untuk anak-anak. Jadi membaca, setelah mereka membaca kita ajak anak-anak untuk mereview buku tersebut seperti itu. Nilai-nilai apa sih yang terkandung di buku tersebut seperti itu, Kak? Wah, keren ya. Jadi nggak cuma suruh baca, tapi juga Ya, dibedah gitu lah bukunya. iya. Nah, Terus karena apa kita yang juga mungkin bisa diambil. ya, karena kita juga di komunitas itu orang-orangnya itu suka jalan gitu loh, suka bepergian. Jadi kita melihat, kita jadi dekat dengan masyarakat, kita melihat ada permasalahan, ada sebuah permasalahan di masyarakat bahwa masih tingginya tingkat buta huruf di pedesaan. Jadi kita sebagai generasi muda sangat ingin sekali terlibat dalam memberikan solusi untuk mereka seperti itu. Jadi kita menggunakan pendekatan kontekstual lewat kita mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi nanti akan terjadi kesepakatan antara kita dan masyarakat itu sendiri seperti itu. Oke, kalau boleh tahu ini udah di mana aja kegiatan ini dilakukan, atau memang terfokus pada satu lokasi aja gitu? Oh gitu. Atau Jadi mungkin Bali Baca keliling-keliling Buku gitu? ini, oke. Jadi Bali Baca Buku ini itu memiliki yang namanya kelas belajar. Nah, kelas belajar itu nggak jauh beda ya sama kelas belajar yang ada di kelas di sekolah-sekolah. Tapi di sini kelas belajar yang kita gunakan itu adalah rumah warga yang berdaya, yang mereka dengan sukarela memberikan tempat nih, memberikan akses untuk kita mengajar anak-anak mereka seperti itu. Jadi kelas belajar kita itu sudah tersebar di beberapa kabupaten di Bali, ada di Gianyar, di Bangli juga, Karangasem, Beleleng, banyak sih. Beberapa kira-kira sudah lebih dari 8 kelas belajar yang kita miliki. Nah, jadi sistemnya itu bukan kita keliling, tapi setiap kelas belajar itu punya punya kelompoknya masing-masing. Jadi misal nih saya di kelas belajar Manukaya, saya setiap hari Minggu mengajar di sana. Jadi setiap hari Minggu kita merata ngajarnya, tidak yang loncat-loncat kayak gitu. Oke. Mm-mm. Berarti untuk pengajarnya juga lumayan. Sejauh ini lumayan volunteernya. banyak. Ya, lumayan banyak generasi muda yang memang aktif ingin berbagi ilmu kepada adik-adik itu. Lumayan banyak sih, ada puluhan kakak-kakaknya. Keren ya. Berarti memang antusias anak-anak muda di Bali juga cukup besar ya untuk Iya, benar banget. Ya. mengajari generasi calon generasi penerus ya. Ya, Kak, berbagi ini, untuk anak-anak. Terus kalau Kak Budi sendiri yang membuat Kak Budi tertarik untuk join akhirnya Bali Baca Buku ini apa? Terus sebenarnya latar belakangnya Kak Budi ini apa sih gitu? Jadi kalau saya pribadi nih ya, saya pribadi itu sebenarnya ingin menerapkan Tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya di mana itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi saya ingin Sangat mulia sekali ya. iya,
Saya ingin membagikan apa yang sudah saya dapatkan di bangku sekolah, di bangku kuliah gitu kepada adik-adik yang memang membutuhkan ilmu pengetahuan tersebut gitu. Mungkin alasan lain itu klasik juga ya, kayak mengisi waktu luang itu, tapi memang benar Iya. ingin mengisi waktu luang di hari Minggu kan biar Iya. tidak kosong banget, biar tidak leyeh-leyeh aja Betul, gitu. betul. Terus selanjutnya benar-benar ingin mencari relasi yang sangat banyak, karena relasi itu benar-benar sangat penting teman-teman untuk Setuju. biar nanti kedepannya kita bisa lebih berkembang kayak gitu. Terus juga alasan saya itu saya ingin lebih banyak belajar di lingkungan saya, di kehidupan nyata saya, karena sekarang tuh mungkin banyak sekali orang-orang yang lebih berminat di dunia gadget kayak gitu kan. Jadi saya ingin sekali biar saya itu terlibat langsung di lapangan seperti itu, kepada masyarakat, kepada anak-anak kayak gitu. Iya. Ya, setuju banget nih Mbak. Jadi buat teman-teman anak-anak muda, terutama anak-anak kuliah ya, kuliah. Iya, terutama Jadi anak-anak dulu kuliah, anak SMA mm-mm. juga bisa. Salah satu cara untuk belajar bersosialisasi juga, terus kemudian melakukan aktivitas yang positif untuk diri sendiri dan Positif, memberi benar manfaat sekali. untuk orang lain. Benar Tuh, ini sekali. keren banget sih. Dan tentu saja menyalurkan rasa empati ya. Mungkin kalau teman-teman bingung bagaimana caranya teman-teman untuk bisa menyalurkan rasa empati, teman-teman bisa banget mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, komunitas-komunitas sosial seperti itu. Karena banyak sekali manfaat yang akan didapat sih secara langsung. Oke. Terus untuk menjadi volunteer di Bali Baca Buku ini, itu apakah ada syarat tertentu gitu, atau memang ya silahkan gabung, nanti langsung bisa berkegiatan bersama Bali Baca Buku, atau memang ada proses seleksinya seperti ini? Mungkin buat teman-teman yang ada di Bali, anak-anak muda yang udah mulai gabut, belum nggak ada kegiatan ya, di kampus juga belum masuk gitu kan. Nah, ini mungkin bisa salah satu solusi buat isi kegiatan. Iya, ini sekalian promosi juga ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, buat teman-teman semua, Bali Baca Buku ini caranya menjadi volunteer, kita biasanya membuka open recruitment seperti itu. Jadi misalnya nih sekitar 3 bulan sekali, sekitar 6 bulan sekali lah, untuk 3 bulan tuh kita trial dulu orang-orangnya. Jadi kita biasa buatkan Google Form seperti itu. Mereka mendaftar, nanti akan kita masukkan di dalam grup. Nah, di dalam grup itu kita mentoring dari kakak-kakak volunteer kita yang sudah berpengalaman. Kita berikan awalan untuk bagaimana sih mengawali menjadi seorang volunteer, dan bagaimana cara mendekatkan diri kepada gitu ya. Iya benar, bagaimana cara mendekatkan diri kepada anak-anak, karena tidak mudah untuk mendekatkan diri pada anak-anak kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa trial mengajar, bisa langsung ikut kakak-kakaknya mengajar di lapangan ke kelas-kelas belajar. Jadi silakan di sana itu dieksplorasi bagaimana sih cara teman-teman mengajar, dan kita juga sudah punya RPP tersendiri untuk kedepannya, biar tersusun, karena ini kan kita pendidikan informal, jadi kita membackup pendidikan formal yang ada di sekolah seperti itu. Jadi untuk syarat khususnya sih sebenarnya tidak terlalu karena namanya sukarelawan, jadi harus suka dan rela seperti itu. Jadi kita benar-benar bagaimana kita harus menyukai komunitas tersebut, menyukai anak-anak, dan rela melakukan itu dengan tulus ikhlas. Jadi yang penting adalah komitmen teman-teman untuk bergabung di komunitas tersebut. Karena kalau teman-teman nggak komitmen atau mungkin cuma jadi followers aja, teman-teman nggak akan bisa mendapatkan manfaat di komunitas tersebut, seperti itu. Oke, menarik banget ya. Memang harus dari awal harus ada kerelaan dan niat ya. Benar. Berbagi gitu dan belajar gitu. Sebenarnya cuma butuh waktu sih. Iya. Karena ketika misalnya nih contoh seperti saya, karena ketika saya tidak memiliki uang untuk berbagi, tapi saya masih memiliki pikiran, tenaga, dan cinta kasih saya yang bisa saya berikan untuk lingkungan saya, terutama untuk anak-anak di pedesaan yang masih membutuhkan seperti itu.
Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman Hmm. mengikuti sebuah komunitas, kalau misalnya teman-teman nih bisa dibilang seperti saya ekonominya kurang, teman-teman Hmm. masih tetap bisa Hmm. jalan, teman-teman masih banyak sekali memiliki hal-hal dalam diri teman-teman yang bisa teman-teman bagikan seperti itu. Iya, keren nih. Nah, dan ini tentunya bukan hal yang mudah ya. Maksudnya melakukan pendekatan kepada anak-anak itu kan sebuah Iya, benar. istilahnya tentu punya apa ya, trik Cara tersendiri. atau cara tersendiri. Nah, mungkin bisa di-share nih. Caranya itu seperti Oke. apa? Apalagi mengajak anak-anak untuk membaca gitu. Anak-anak maksudnya terutama di anak-anak zaman sekarang dan Iya, benar. lebih spesifik lagi anak di pedesaan di Bali gitu. Nah, bagaimana kemudian cara mendekati mereka, kemudian mereka mau dan berkegiatan bersama teman-teman gitu. Terus kemudian mungkin itu dulu, nanti aku bertanya selanjutnya. Oke, Nyusul. nah mungkin dari pengalaman saya itu cara mendekatkan diri yang pertama yang ada di pikiran anak-anak itu adalah aku mau main kayak gitu. Aku ingin bermain seperti itu. Jadi salah satu cara yang bisa teman-teman lakuin tuh ya ajak mereka main kayak gitu, ajak mereka main dan selanjutnya ajak apa ya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka excited kayak gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman bisa disesuaikan dengan kondisi. Mungkin di pedesaan itu adik-adik kan tidak terlalu mengerti bahasa di kota ya. Jadi kita harus sesuaikan bahasanya dengan bahasa daerah mereka seperti itu. Nah, selanjutnya bisa dengan cara kita berikan nih sesuatu sama mereka, kita berikan reward. Istilahnya kita berikan mereka buku, kita berikan mereka pensil, pulpen atau susu, makanan yang bergizi kayak gitu. Kita berikan hal-hal yang buat mereka tertarik. Aku pengen ikut nih, aku mau kenal sama kakak kayak gitu. Bikin mereka kepo kayak gitu sih. Tapi yang paling gampang itu ajak mereka main sih. Iya. Ya, betul. Nah, karena anak-anak paling seneng kalau diajakin main ya. Nanti Iya, harus benar. diselipin yuk. Benar. Ya, di sana di pembelajaran tersebut kita bisa gabungkan antara belajar dan bermain. Jadi biar mereka lebih antusias tuh kita gabungkan antara bermain dan belajar kayak gitu, Kak. Oke, keren sih. Nah, untuk materi yang diajarkan atau buku-buku bacaan apa aja sih yang istilahnya diajarkan berikan untuk anak-anak di situ? Gitu. Oke. Apakah Jadi lebih kepada mungkin ilmu lingkungan atau apa? Mungkin ada yang spesifik gitu. Oke. Jadi di Bali Baca Buku sendiri sebenarnya yang utama itu ada dua, Kak, yaitu bahasa Inggris dan tentu saja calistung atau baca tulis hitung. Nah, kenapa bahasa Inggris? Karena kita ingin membekali anak-anak itu karena kan kita di daerah pariwisata nih, kita ingin membekali mereka dengan skill dan kemampuan sejak dini agar nantinya ke depan mereka punya bekal untuk mereka menggapai sesuatu gitu. Mereka juga punya basic biar mereka tuh percaya diri lah istilahnya. Jika mereka ingin ke dunia luar kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu calistung, tentu saja baca, tulis dan berhitung itu membantu pemerintah dalam rangka mengurangi angka buta huruf juga. Kita memberikan materi agar anak-anak itu agar anak-anak bisa ya tentu saja bisa membaca, bisa mengeja, berhitung, karena beberapa yang kita ajar tidak hanya anak-anak yang sudah sekolah, namun anak-anak yang belum sekolah pun kita ajar juga, dan mereka istilahnya selangkah jauh lebih maju daripada teman-teman mereka yang tidak mengikuti kelas belajar di Bali Baca Buku kayak gitu. Gitu sih. Jadi kita ingin untuk materi yang lain tentu saja kita ada program Kamis Sehat, yaitu kita berkolaborasi dengan Gigi Bali Sehat, yaitu bagaimana cara mengajarkan mereka hidup sehat, cara menggosok gigi yang benar, PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat.
Nah, untuk hari Jumat itu kita ada Jumat mendongeng, jadi kita membekali moral mereka agar mereka bisa Ya. menjadi pribadi yang lebih baik. Dan selanjutnya ada hari Sabtu, kita membuatkan sebuah program Sabtu berbuat baik, tentu saja untuk melatih Oke. mereka agar selalu berbuat baik. Dan yang utama yaitu hari Minggu berbagi ilmu dari Bali Baca Buku, tentu saja mengajar anak-anak. Selain itu kita ya biasalah misalnya kalau kelas belajar mereka tuh deket laut, ya kita belajarnya di laut. Kelas belajar mereka deket Oke. sawah, kita belajarnya di sawah. Jadi kita berikan Ya, pengetahuan-pengetahuan tentang lingkungan sekitar mereka gitu. lingkungan. Lingkungan hidup. Basicnya sih seperti itu, gampangnya biar kita apa ya memberikan pembelajaran yang dekat dulu lah sama mereka seperti itu Kak. Oke, oke, wah keren Mm-mm. banget. Ternyata apa? Kurikulumnya banyak juga ya, maksudnya kegiatannya. Ada Banyak tadi sekali. Kamis, Kamis sehat, Kami sehat, Heeh, Jumat Jumat dongeng itu kita dongeng, berkolaborasi dengan Bali Mendongeng, mm, dan Sabtu dan berbuat baik. Sabtu berbuat baik. Iya benar Ya. sekali. Nah, aku tertarik dengan ya kita bahas satu-satu sih mungkin kayaknya. Iya Untuk boleh. Kamis apa? Kami Jumat sehat. mendongeng. Oh Jumat Ya, mendongeng, oke. ya, ya. Tadi kalau Kamis sehat kan sudah dijelaskan ya. Ya, Ya. lebih kepada mengajak anak-anak untuk lebih hidup sehat kayak gitu. Nah, terus kalau untuk Kamis mendongeng ini um, bentuk kegiatannya ini seperti apa? Maksudnya apakah memang ada teman-teman dari volunteer yang bercerita kepada anak-anak di sana, terus habis itu, ataukah memang setiap anak-anak nanti disuruh menceritakan atau mendongeng atau Oke. mungkin menceritakan tentang kegiatan mereka, kegiatan sehari-hari mereka gimana? Oke, untuk Jumat Mendongeng itu basicnya kita berkolaborasi dengan komunitas Bali Mendongeng. Nah, teman-teman bisa lihat di Instagram kita, itu kita setiap hari Jumat adalah mengupload karya teman-teman dari Bali Mendongeng, menceritakan dongeng-dongeng, karena bisa dibilang dongeng sekarang itu sudah agak dilupakan gitu. Jadi kita ingin Oke. meng-up kembali dongeng tersebut untuk memberikan pesan apa sih, value apa sih yang terkandung di dongeng tersebut, sehingga nanti adik-adik itu bisa meniru perbuatan baik yang ada di dongeng tersebut. Nah, untuk dongeng sendiri diceritakan oleh teman-teman dari Bali Mendongeng, dari Bali Baca Buku juga, dari Oke. volunteer baru nih. Kemarin kita new volunteer, kita tugaskan mereka untuk mendongeng. Jadi dongeng mereka tuh juga kita upload di Instagram Bali Baca Buku. Nah, selanjutnya untuk di kelas belajar sendiri kita juga buku-bukunya itu kita berikan buku dongeng juga, buku cerita untuk anak-anak kayak gitu kan. Jadi mereka membaca, nanti mereka akan mereview lagi. Seperti yang saya katakan di awal, seperti literasi 15 menit itu mereka membaca dan mereka nanti kita tanya nih apa namanya? Nilai apa yang terkandung di dalam dongeng tersebut kayak gitu. Jadi mereka bisa menjawab dan mereka bisa mempraktekkannya nanti seperti itu. Wah, keren. Ini ada komen dari Denik Puriarti ini, Mbak Denik. Oke. Niki keren Kacek, sangat berguna bagi generasi dari di pelosok. Masih banyak yang terbelakang di bidang pendidikan. Iya, benar banget. Nah, kan itu untuk atau anak-anaknya kan usianya kan beda-beda ya, Mbak ya. Jadi mungkin ada yang masih kecil. Nah, itu dalam kegiatan mengajar itu dibagi beberapa kelas atau memang jadi satu? Oke, untuk pembelajarannya kita bagi antara kelas 1, 2, 3. PAUD 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Jadi karena kan kita tidak mungkin menyamakan mereka gitu loh. Ada yang kelas 1, 2, 3 belum bisa baca, jadi kita ajarin baca dulu, kita ajarin huruf, mengeja, dan lain sebagainya. Untuk 4, 5, 6 mungkin kita udah upgrade jadi bahasa Inggris yang lebih tinggi tingkatannya, lalu perkalian, pembagian, seperti itu Kak. Oke. Ya, itu dia dibagi sih. Ada pembagiannya ya. Iya, benar sekali. Oke, nah untuk tantangannya sendiri apa, Mbak?
untuk apa memberikan Tantangan ya. pembelajaran untuk anak-anak itu. Tantangan Oke, terbesarnya. tantangan yang paling Mm-mm. utama itu sebenarnya ada di SDM-nya. Yang pertama, kita bisa dibilang volunteer-nya itu masih kurang gitu loh. Menumbuhkan minat Mm-mm. untuk teman-teman untuk ikut terjun langsung ke lapangan, membagi waktu Oke. mereka untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada anak-anak itu masih kurang. Jadi terkadang kita juga kekurangan volunteer kayak gitu. Terkadang ya, Ya. terkadang kita kekurangan volunteer. Lalu yang kedua itu masalah waktu, karena ini kan sifatnya bisa dibilang fleksibel. Kita tidak bisa memaksakan kesibukan seseorang di hari weekend tersebut, di minggu tersebut. Entah dia punya waktu bersama keluarganya, entah dia punya waktu bersama teman-temannya, kayak gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan waktu seseorang itu. Selanjutnya Mm. tantangannya itu ada akses desa yang lumayan jauh nih, akses desa yang lumayan jauh. Oh, Jadi oke. mungkin beberapa orang yang belum tahu dan belum terbiasa itu kayak males gitu, mager gitu, Mm. jauh-jauh kayak gitu kan. Nah, Ya. selanjutnya itu mungkin ada anak-anaknya tersendiri ya. Kita kadang untuk teman-teman yang bisa saya katakan kurang mengerti bahasa daerah itu masih menjadi kendala karena kita untuk Mm. pendekatan kepada anak-anak kan kita menggunakan bahasa daerah mereka sendiri seperti itu. Ya. Dan untuk apa ya, anak-anak tersendiri, anak-anak itu juga kadang susah apa namanya, susah menerima uh, materi kayak gitu. Jadi kita harus bisa menyampaikannya benar-benar dengan bahasanya mereka biar mereka mengerti gitu. Seperti itu sih Kak, beberapa Ya, banyak tantangannya. ya tantangannya Banyak ya ya. dari Ya. yang pertama ya tentunya komitmen ya. Komitmen Iya, bagi komitmen waktu itu benar. dari volunteernya sendiri. Kadang Pengecer ada ya volunteernya yang sendiri. Heeh. kadang ada yang ghosting kayak gitu kan. Kadang ada yang nggak Ya, apa ya, lagi ngetren tuh. nggak benar. Kadang ada yang ikut sekali dua kali hilang kayak gitu. Mungkin Ya. tidak menyalahkan sih Kak, tidak menyalahkan Hmm, karena setiap orang punya penilaian tersendiri. Setiap orang betul. punya apa ya, punya saya ingin coba di komunitas ini, kalau nggak nyaman ya Hmm, udah nggak apa-apa kayak itu, nggak ya. jadi masalah sih sebenarnya, Ya, cuman seleksi tantangan. alam lah ya. Iya benar, Hmm. seleksi alam. Mungkin ada yang memang coba dulu, oh ternyata cocok lanjut. Kalau enggak ya udah Bener, langsung ya bener. menghilang gitu. Ya. Mm. Istilahnya kalau bahasa yang lagi ini ghosting gitu tadi. Eh, Bahasanya ghosting ya. Mm. Oke, nah, ini ada beberapa komen yang masuk nih. Mm. Aku bacakan salah satu Ya, pertanyaan ini dari DK Ma. ya. Bahasa Jepang ada Kak? Gitu. Ada yang tanya Bahasa nih, ada. Ngajarin Jepang, bahasa Jepang nggak? Gitu. untuk bahasa Jepang sendiri kita belum ada ya. Kita masih fokus di Oke, bahasa Inggris. bahasa Inggris Di ya. utamanya bahasa Inggris sih. Kita mulai dari angka kayak basic-basic dulu lah, angka, warna, habis itu Hmm. buah-buahan, habis itu apa, benda-benda. Terus yang ada di lingkungan sekitar kita kayak gitu aja sih basicnya. Untuk nanti yang udah kelas 4, 5, 6 itu baru kita upgrade kayak gitu. Misal kayak yang basic juga ada greeting kan, kayak good morning, good afternoon kayak Hmm. gitu. Kalau untuk Ya. yang udah naik mungkin kita akan tanya dan mereka menjelaskan introduce diri mereka menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Oke. Ya, hari satu bahasa ya berarti ya. Iya, Untuk bekal mereka nanti sih memang penting untuk iya di benar. Bali. Ya, Oke teman-teman silahkan ya yang mau bertanya langsung kirim tuliskan pertanyaan melalui kolom chat atau mau berkomentar silahkan karena nanti akan ada 3 penanya terbaik yang akan dapat gift dari Teras Mitra. yeay. Silahkan aktif bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan ya dengan Oke, apa yang kita bahas sekarang. Oke. Pertanyaan selanjutnya tadi ada kelas hari Sabtu ya, yaitu Sabtu berbuat baik. Nah, ini aku tadi juga sempat kepoin di Instagram ya. Ada beberapa kegiatan Sabtu berbuat baik. Jadi salah satu kegiatannya
saya lihat anak-anak diajak untuk apa namanya, bersih-bersih Iya, benar. lingkungan Istilahnya kayak gitu mereka ya, membantu orang tuanya. Yang membantu orang kecil-kecil dulu tuanya. lah, membantu orang tua, membersihkan halaman, menyapu, cuci piring gitu. Ya, Hmm. apapun kegiatan mereka, membantu orang tua jualan, kayak gitu. Nah, Istilahnya berbuat eh baik lah. ya, Mm. cara mengajak mereka ini gimana, Mbak? Maksudnya kan perlu pendekatan khusus juga kan, Iya, mm, mengajak berbuat baik mm. pada anak-anak itu kan juga sebuah tantangan, atau mungkin Iya ada benar. cara khusus gitu. Ini gimana nih? Mungkin bisa diceritain tips Oke. triknya. Untuk Sabtu berbuat baik ini cara mengajaknya itu pertama kita jelaskan dulu ya, berbuat baik tuh kayak gimana sih dan contohnya itu apa aja. Nanti Hmm. mereka kita suruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang ada di rumah mereka. Itu dah seperti tadi menyapu, mencuci piring itu eh, mungkin kita berikan reward sama mereka. Misalnya nih 10 kali melakukan perbuatan baik, kita berikan buku seperti itu. Karena anak-anak Oke, ya untuk ya ya. memotivasi anak-anak, kita juga harus berikan sesuatu sama mereka kayak gitu sih. Ya, Nah, betul. nanti kegiatan mereka itu difoto dan kita tentu saja upload di Instagram untuk menginspirasi teman-teman semua juga. Karena tidak hanya anak-anak nih yang bisa berbuat baik, Hmm. kita semua juga tentu saja sangat bisa kayak itu. Mungkin dari Hmm. anak-anak didik kita berbuat baik, teman-teman juga bisa menirunya seperti itu. Ada ya nggak yang kemudian nggak mau gitu diajakin? Ah, nggak mau ah, Kak. Hmm, Ayo kita bersih-bersih bantuin orang tua. Nggak mau. Mending mending main aja gitu, ada nggak yang kayak gitu? ada aja sih, Ada ya? beberapa ada aja. Namanya anak-anak kan kita Hmm. nggak tahu Ya. sih. Maksudnya mereka tuh kadang males-malesan, mereka ogah-ogahan Hmm. juga. Kita nggak maksa, tapi Hmm. kita intinya berikan contoh yang baik aja untuk mereka. Nah, semoga kedepannya Oke. mereka bisa mengikuti kayak gitu sih. Ya, salah satunya dengan cara memberi contoh terlebih dahulu ya berarti. Mm-mm, Baru bener banget. kemudian mengajak. Oke. Mm-mm. Ya, karena ya itu anak-anak kan biasanya meniru ya. Iya benar, Itu meniru. kalau semakin kita memberikan kegiatan-kegiatan yang positif, pasti Mm-mm. mereka akan juga ikut meniru juga. Iya benar sekali. Keren, keren, keren. Mm-mm. Terus, tadi aku mau tanya apa? Oh, ini ada pertanyaan nih dari Oke. Reda Efraim. Inspirasi Mm-mm. gerakan yang sudah dilakukan, inspiratif gerakan yang sudah dilakukan. Apakah bisa di-sharingkan pembelajaran kontekstual yang dilakukan saat pandemi ini? Apa tantangannya? Oke. Langsung aja saya jawab. Nah, Ya, untuk di silakan. masa pandemi ini, yang pertama tentu saja kita banyak sekali tantangannya ya. Mulai dari kita mengubah sistem pembelajaran kita, mulai dari kita Hmm. harus mengadaptasikan diri terhadap lingkungan di kelas belajar. Jadi untuk menginisiasi tersebut, kita tentu saja sama seperti pemerintah, kita membuka kelas belajar online. Nah, karena sebenarnya di desa anak-anak itu masih jarang untuk menggunakan gadget ya, tapi karena ada beberapa sekolah yang memang mengharuskan mereka sekolah online, jadi bisa dibilang mereka tuh sekarang ada beberapa yang sudah memiliki HP seperti itu. Nah, kita buka Hmm. kelas belajar online, Oh, kita berikan materi sama mereka, kita berikan pertanyaan, nanti mereka jawab dan mereka foto jawabannya itu dan kirim ke kita kayak gitu. Jadi kita oke. juga harus menyesuaikan. Nah, jika memungkinkan kita melakukan pembelajaran tatap muka, kita tentu Hmm. saja akan membatasi diri. Yang pertama itu anak-anak dibatasi sekitar 10 orang anak saja dengan Oke. dengan dua volunteer, dua pengajar. Jadi tentu saja dengan protokol kesehatan yang baik. Nah, di sana juga kita mengajari mereka kami sehat sebelum belajar kita cuci tangan, kita tetap menggunakan masker, jaga jarak, berdoa, lalu bernyanyi lagu-lagu daerah, lalu literasi Hmm. seperti itu. Nah, Ya. kita batasi juga karena kita juga nggak enak kalau datang ke desa berkerumunan, nggak enak dilihat sama Ya. orang-orang di sekitar kayak gitu. Tapi Hmm. tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri ya karena kita nih sebagai mediasi untuk mereka mendapatkan pengetahuan juga
biar kita tidak terhambat, jadi kita inisiasi dengan membuka kelas belajar online kayak gitu. Soalnya berat sekali sih Oke. tantangannya. Ya. Mm-mm. Ya, untuk kelas belajar online ini belum semuanya mau Iya, ya. belum semua, Iya, karena nggak semua belum. punya HP, adik-adiknya nggak Nggak semua punya semuanya. HP, Betul, karena di betul. desa juga satu susah sinyal, Mm-mm, susah mm, beli kuota juga kayak gitu. Jadi mm-mm. untuk beberapa yang memang punya, ya udah kita jalankan. Yang tidak ya kita tidak paksakan. Kita mengikuti aturan Oke, pemerintah. Kalau misalnya PSBB diperpanjang, ya udah sama. Kita juga perpanjang tidak mengajar kayak gitu. Jadi kita mengikuti sesuai aturan pemerintah. oke. Ya, Hmm. semoga eh, nanti ke depan udah bisa mulai dilakukan lagi ya Iya, kegiatan-kegiatan mm-mm. Amin. eh, yang seperti biasanya gitu. Tidak Ya, harus online, daring, seperti itu. Karena lebih Memang, lebih enak memang mengajar langsung kayak gitu. Karena iya. eh, apa bahasa tubuh kita, cara kita berinteraksi dengan anak-anak itu juga sangat penting Hmm, untuk tumbuh kembang mereka seperti itu. betul. Dan juga anak-anak ini paling senang kalau diajak interaksi gitu ya. Benar, karena Ada mereka juga bisa dibilang kegiatan-kegiatan anak-anak rekreasi. anak ya, karena bisa dibilang anak-anak pedesaan tuh kan jarang sekali bertemu orang baru. Jadi ketika Ya, kita masuk desa, mereka sangat semangat, mereka sangat excited sekali menyambut kita, kakak kayak gitu. Jadi mereka seneng gitu sih ya. Mm. iya. Ya, karakter anak-anak kan biasanya kepo-kepo gitu ya, malu-malu. Iya, benar kepo. Iya Penasaran benar. gitu. Kalau sama Siapa sih orang-orang baru. kakaknya nih? Nanti Ya, kalau misalnya benar. kalau udah kenal, nah itu langsung nempel tuh. Iya benar. Malah nakal jadinya jahil gitu sama kita-kitanya. Iya. Tentunya juga harus sabar lah jadi politik Iya, benar. ngadepin anak-anak. Terus untuk Sabar. apa ya? Untuk orang tua sendiri, apa tanggapan mereka terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ya? Oke. Tentunya pasti kan ada positif negatifnya, mungkin bisa diceritakan juga. Mm-mm. Untuk orang tua sendiri, sejauh ini yang kita tangkap itu mereka sangat positif sekali. Mereka sangat Oke. welcome sekali dengan kedatangan kita. Mereka kalau bisa saya simpulkan, mereka bersyukurlah anak-anak mereka dibantu. Karena sebagian besar masyarakat di pedesaan itu orang tuanya itu juga bisa kita bilang buta huruf juga. Mereka ada yang tidak sekolah, mereka ada yang tamat SD. Jadi ketika anak-anak ada PR, ketika anak-anak ingin bertanya sama orang tuanya tuh nggak ngerti gitu. Jadi Orang itulah tuanya nggak bisa ya. ya, jadi itulah fungsinya kita mengajarkan anak-anak, kita datang dan kita membantu anak-anak. Jadi mereka sangat merespon positif apa kegiatan kita dan sebelum kita datang ke kelas belajar pun mereka kayak sudah sedia tikar, mereka sudah sedia beberapa cemilan untuk kita gitu. Jadi sejauh ini Wah, seru nih. sangat welcome sekali sih sama kegiatan kita kayak gitu. Itu yang bikin betah sih, Mbak, biasanya. Untuk refreshing sih karena Ya. kita weekday itu kan sekolah, ada yang kerja juga. Jadi untuk refreshing kita hari Minggu bertemu anak-anak dan tentu saja kita jalan-jalan, kita ke alam kayak gitu. Ada juga kita habis ngajar kita petik jeruk kayak gitu. Banyak sih sebenarnya yang kegiatan rekreasi yang bisa kita lakukan sama anak-anak. Nah, dari itu juga kita bisa mengajari mereka di alam. Misalnya nih contoh kecil jeruk warnanya apa kayak gitu. Jeruk warnanya apa? Habis itu di di sawah juga kita bisa tanyakan di sawah itu ada apa aja kayak gitu. Terus kita tanyakan bahasa Inggrisnya, warnanya apa dan lain sebagainya. Jadi dengan dengan hal-hal kecil tersebut kita bisa gali lagi kemampuan mereka untuk mengulang pelajaran yang sudah kita berikan kayak gitu. Jadi mereka nggak akan cepat lupa kayak gitu. Iya. Benar. Jadi memang harus sering praktek ya, terutama memang bahasa Inggris gitu. Iya. Pembelajaran spontan Benar, sembari rekreasi. benar sekali. Keren sih. Dan ini memang kalau saya lihat sih sudah dilakukan di beberapa sekolah-sekolah ini ya, sekolah-sekolah informal juga di sekolah-sekolah alam itu biasanya juga mempraktekkan kurikulum atau kegiatan-kegiatan seperti ini ke murid-muridnya gitu. Nah, untuk Kak Budi sendiri ini ada pengalaman yang
mungkin tidak terlupakan atau yang membuat Kak Budi berkesan lah, dalam berkegiatan bersama Bali Baca Buku. Kita mungkin Oke. bersama anak atau teman-teman komunitas di sana Mm-mm. sendiri gitu. Jadi untuk saya pribadi, saya ada cerita dulu. Kita kan ke desa nih, kita dapat donasi nasi kotak gitu kan. Nah, di sana ada lauknya nih, ada ayamnya. Nah, kita ajak anak-anak itu makan, dan ada salah satu anak yang nggak mau makan ayamnya, nggak mau makan dagingnya. Nah, saya tanya, kok nggak dimakan, Dek? Kan digituin. Dia jawab, kasih ibu saya di rumah, kayak gitu. Jadi wow gitu loh. Dia tuh kayak apa ya? Jadi bikin saya kita harus bersyukur gitu. Jadi kita yang bisa makan ayam, adik-adik itu belum tentu bisa kayak gitu. Jadi dia juga tidak selfish, dia tidak egois dengan diri dia sendiri. Jadi dia sayang kepada orang tuanya, dia berbagi dengan orang tuanya. Di sana juga kita mengajarkan bagaimana berbagi. Nah, selain itu tentu saja yang pengalaman nggak dilupain itu benar-benar cara bersyukur terhadap apa yang kita punya dan apa yang tidak kita punya, dan bagaimana kita di sana itu yang saya dapatkan adalah bagaimana saya belajar dan berproses di dalam sebuah komunitas, karena ketika kita menemukan komunitas yang tepat, kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Dan dan saya juga tidak melupakan saya bertemu dengan teman-teman yang sangat baik sekali, teman-teman yang sangat support sekali, teman-teman yang gimana ya, tepat gitu istilahnya, tepat untuk circle yang sangat positif kayak gitu. Itu sih yang saya temukan. Oke, jadi sebenarnya ini proses saling belajar ya. Benar, karena di sana itu kita memberikan ruang dan memberikan kesempatan untuk belajar dan mengajar. Nah, jadi untuk volunteer mengajar, adik-adik belajar, dan kita sebagai volunteer juga ikut belajar kayak gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, hidup untuk belajar dan belajar untuk hidup kayak gitu. Wah, keren banget nih kuatnya, hidup untuk belajar dan belajar untuk hidup. Iya, benar. Buat teman-teman yang baru join nih, terutama teman-teman yang ada di Bali ya, yang masih muda, masih SMA atau masih kuliah, ini teman-teman juga bisa gabung jadi volunteer untuk Bali Baca Buku. Ini tadi sudah sempat disampaikan, mungkin bisa diinfokan lagi Mbak caranya seperti apa dan manfaat yang didapatkan apa sih? Gitu. Jadi Bali Baca Buku nih, jadi volunteer. Untuk teman-teman yang baru bergabung, kita Bali Baca Buku kebetulan sekali akhir bulan ini kita akan adakan open recruitment. Jadi untuk teman-teman yang untuk teman-teman yang ingin mencoba hal baru, teman-teman ingin mencoba pengalaman-pengalaman baru dan menambah pengetahuan, teman-teman bisa banget join di komunitas Bali Baca Buku. Itu nanti kita akan buatkan Google Form, tentu saja kita akan publish di Instagram Bali Baca Buku, dan kita akan mentoring, kita akan berikan teman-teman cara-cara untuk join di komunitas, bertemu dengan anak-anak, cara mendekatkan diri dengan anak-anak kayak gitu. Manfaatnya sendiri itu sangat banyak sekali kalau saya jelaskan ya. Jadi teman-teman silakan coba saja langsung, teman-teman bisa trial kegiatannya. Nanti jika teman-teman merasa itu adalah sebuah komunitas yang tepat untuk teman-teman, teman-teman pasti akan lanjut di komunitas tersebut seperti saya. Udah berapa tahun, Mbak? Kalau saya sih bisa dibilang baru 2 tahun. Cuman saya sangat merasakan manfaat yang saya dapat kayak gitu. Lumayan tuh, udah lumayan lama sih untuk sebuah orang yang sebuah volunteer ya, untuk volunteer itu volunteer 2 tahun. Terus apa lagi nih? Silakan teman-teman, ada yang mau tanya? Ayo, untuk teman-teman bisa banget bertanya. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Terus, untuk saat ini volunteernya sendiri udah berapa orang? Atau di total dari awal sampai sekarang gitu ya?
Oke. masuk keluar gitu. Ya, Sudah kalau dari awal menuliskan banget berapa itu, volunteer? nah, kalau volunteer sendiri dari awal didirikan itu bisa dibilang ratusan ya, sekitar hampir Hmm. menyentuh angka 200. Hmm. Namun kita tidak bisa eh, apa jauh-jauh dari seleksi alam juga. Bisa dibilang untuk volunteer yang aktif itu ada sekitar puluhan kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak nggak masalah sih untuk apa ya, untuk kita join di sebuah komunitas. Jadi kalau misalnya dirasa itu tepat ya lanjut, kalau nggak ya ya udah jangan dipaksakan kayak gitu Kak. Mm-mm. Terus untuk biasanya alasan yang paling apa, yang membuat teman-teman volunteer itu tetap stay itu apa? Alasan sebenarnya itu balik Apakah lagi dengan ke anak-anak, ketika ya anak-anak, nah, biasanya kan ada kan yang untuk ya mau alasan tersendiri seneng itu. karena suka anak-anak gitu. Iya, bener. Alasan tersendiri itu kita nggak bisa samaratakan karena itu balik Hmm. lagi ke diri mereka masing-masing ya. Ada yang memang suka Hmm. anak-anak, ada yang memang suka berinteraksi dengan orang-orang baru, ada yang memang basicnya guru juga. Jadi mereka stay ingin mengajar di desa untuk anak-anak kayak gitu. Jadi alasannya itu sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih. Kita hanya komunitas hanya sebagai wadah untuk memberikan teman-teman kesempatan menyalurkan empati, menyalurkan minat teman-teman untuk bisa berbagi ilmu kepada anak-anak pedesaan seperti itu. Oke. Ya. Oh ya, untuk pemerintah sendiri apakah ada support langsung juga dari pemerintah? Jadi kalau saya tahu kan mungkin ada beberapa kerjasama dengan lembaga lain ya, dengan komunitas lain juga. Untuk pemerintah sendiri atau apakah ada dukungan untuk komunitas Bali Baca Buku ini? Yang hubungannya kan dengan Untuk pendidikan anak-anak ya. Ini nah, kan sangat penting juga sebetulnya. nah, untuk pemerintah sendiri tentunya ada support untuk komunitas dan kita juga kan kita berjalan beriringan dengan pembelajaran akademik dengan sekolah formal. Jadi kita adalah membackup pendidikan formal mereka dengan kita menghadirkan pendidikan informal. Nah, di sisi lain kita juga bersinergi dengan kayak universitas, lembaga, habis itu Oke. komunitas-komunitas lain untuk gimana caranya kita memberikan agar anak-anak itu gimana ya? Uh, Kadang orang itu bingung kan, ingin menyalurkan donasi itu kemana. Nah, kita hadir untuk memberikan mereka tempat menyalurkan kita sebagai perpanjangan tangan teman-teman di sana gitu. Jadi kita sejauh ini sudah banyak sekali bersinergi dengan universitas, kampus, perusahaan-perusahaan, komunitas lain yang memang ingin berbagi untuk anak-anak kayak gitu. Jadi kita memediasi mereka sih. Oke. Salah satu dukungannya dalam bentuk apa biasanya? Biasanya Ataukah donasi, mentoring atau donasi donasi buku. gitu? Ya, untuk Hmm. mentoring sendiri ada dari beberapa yang memang melihat komunitas ini bagus dan melihat volunteer-volunteernya itu bagus, jadi ingin mentoring mentor gitu. Jadi mementoring kita, memberikan bekal kepada kita. Lalu untuk Hmm. donasinya sendiri itu banyak sekali kakak-kakak donatur yang sangat baik hati memberikan donasi, ada yang berupa uang, ada yang berupa barang langsung, buku, alat tulis itu sangat banyak sekali. Kita di komunitas sangat berterima kasih sekali. Dan itu juga Oke. sudah kita lakukan, kita bagikan kepada anak-anak seperti papan tulis, pensil dan lain sebagainya. Nah, setiap kita open donasi untuk ulang tahun, kita open donasi untuk hari-hari besar gitu, mereka sangat sangat antusias sekali untuk berbagi dan memberikan sesuatu untuk anak-anak kayak gitu. Jadi kita sangat berterima kasih sekali. Oke, berarti ini teman-teman juga bisa ya berdonasi Iya, untuk kegiatan Bali Baca bisa, Buku ini. bisa banget. Bisa dalam berupa buku, Buku, uang, buku bacaan. program juga bisa. Mungkin caranya Iya, gimana, Mbak? bisa Mungkin kalau juga. misalnya teman-teman ada yang mau donasi buku, mungkin bisa Oke, gimana nih prosedurnya? ya. Untuk caranya, teman-teman bisa kontak langsung CP yang ada di bio Instagram Bali Baca Buku. Nanti sampaikan apa yang mau teman-teman donasikan.
Habis itu Yes. kita akan sangat dengan senang hati menerimanya dan kita akan salurkan. Nanti tentu saja dokumentasinya akan kita kirimkan ke teman-teman donatur gitu. Dan juga untuk buku tersendiri, kita ada beberapa buku yang Mm-mm. memang kita open, yaitu buku pengetahuan nih, misalnya seperti ensiklopedia Ya, atau tips-tips oke. kayak FYI gitu. Halo, ini jaringan saya atau yang halo? Eh, Halo? tadi ada agak Iya, putus-putus maaf. ya, sorry Mbak. Iya, agak putus. Jaringanku Oke. apa? Jaringan Mbak Putri ya, Jaringan sorry. saya. Jaringan Oh saya, ya, mungkin maaf mungkin. ya. Ya, 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 oke. mungkin bisa diulang Eh, tadi apa? Bukunya apa sih Mbak tadi? buku, oke. Ensiklopedia. Untuk Nah, buku-bukunya itu buku-buku pengetahuan, karena kalau buku-buku pelajaran itu pengetahuan. mereka mereka kita mengikuti pelajaran mereka di sekolah, jadi kita hanya Hmm, membackup, dan mereka juga memang fokusnya buku-buku pelajarannya mereka saja, tidak tidak maksudnya tidak dari luar gitu. Selanjutnya ada buku dongeng, tentu saja buku cerita, buku dongeng itu kita sangat open sekali untuk buku dongeng untuk memberikan pesan moral, value ya, yang terkandung di dalam buku tersebut kayak gitu. Selain itu ya buku-buku kayak apa ya, buku lagu-lagu daerah, buku-buku yang bisa bilang pengetahuan umum lah untuk anak-anak, buku mewarnai mungkin kayak gitu. Mm, iya. mm. Oke, silahkan teman-teman yang mau berdonasi nanti bisa langsung kontak Iya benar banget. cek kontak person CP ya ya. di Untuk Instagram Bali teman-teman Baca yang Buku. mau menyalurkan langsung untuk terjun langsung ke lapangan juga Hmm. sangat bisa sekali. Kita sangat open sekali untuk mengajak teman-teman semua nih ketemu sama adik-adik, berinteraksi dengan adik-adik kayak gitu. Wah, seru nih. Silahkan Ah, teman-teman, pokoknya yang tertarik dengan mm, kegiatannya, pengen melihat prosesnya, mm, pembelajaran seperti benar. apa, pengen ketemu sama Mm, anak-anak, bisa langsung kontak di @balibacabuku Instagramnya mm, ya. Di situ ada ya, CP-nya, nanti bisa di mm, kontak aja kebutuhannya apa, mau donasi iya, atau mau jadi volunteer atau benar mau sekali. ngasih apa namanya kelas juga bisa ya mungkin ya. Iya, benar. Benar. Ngasih Oke. ide, ngasih apapun, itu kita Nah, sangat open sekali. selama itu positif pasti akan Iya open. benar, sama itu positif dan bermanfaat untuk anak-anak, bermanfaat untuk kita, itu Ya. kita akan sangat menerima. Nah, siapa tahu teman-teman yang baru mencoba sekali nih ikut terjun langsung ke lapangan, teman-teman langsung Hmm. suka, teman-teman langsung pengen join, ya udah Ya, join aja gitu. Eh, trial dulu ya. Iya, trial dulu. Ya, trial. Terus Mm-mm. pernah nggak anak-anak ini pada suatu ketika anak-anak ini diajak buat kayak studi ke tempat lain gitu, buat Oke. saling kenalan, mungkin enggak Ada, gitu pernah ada. nggak? Nah, kita Hmm. biasanya tahun-tahun kemarin ya, sebelum pandemi, kita mengajak Hmm. anak-anak itu gathering. Sebenarnya gathering volunteer ditambah gathering anak-anak Hmm. juga. Nah, kita ajak Oke. mereka kenalan, untuk kita gabungkan beberapa kelas belajar. Kita ajak mereka kenalan. Ini loh dari kelas belajar ini, mereka kenalan satu-satu. Jadi mereka menambah teman juga, menambah relasi Iya, juga ya sesama kelas belajar. Dan di sana iya, memang kita berikan berikan penjelasan dan pengertian sama anak-anak. Ini loh teman-teman kalian juga belajar hal yang sama kalian kayak gitu. Nah, di iya. samping itu juga kemarin kita belajar ada ke ITDC Nusa Dua, ada dari bisa dibilang pariwisata di daerah Nusa Dua di Bali, itu mengajak anak-anak untuk studi ke daerah pariwisata yang ada di Nusa Dua. Jadi mereka Iya. dikenalkan apa ya, daerah-daerah di sana gitu. Kayak study tour gitulah istilahnya untuk Ya, anak-anak. ya, seru sih. Jadi ya Bener. ini melatih anak-anak juga buat apa ya, melihat dunia luar Iya, ya, benar banget, dan melatih untuk mungkin melihat bisa dunia luar. mencoba untuk belajar apa percaya diri juga, bertemu dengan orang-orang Benar, baru gitu. benar banget. Jadi dan apa namanya, membuktikan apa yang telah dia baca di buku. Iya, benar. Ya Apa yang biasanya kita kan dia akan ajarkan temukan biar di mereka implementasikan. Benar. apa akan kasus-kasus atau cerita-cerita yang mereka temukan di buku pasti
akan mereka dapatkan di dunia Ya, luar juga. ya Mungkin benar. melihat gambar apa, oh ini ada yang di Mm-mm. buku itu. Benar, Itulah pasti pentingnya mereka apa ya? sama Oke. teman-temannya kayak ngobrol sendiri gitu. Ini gini, Mm-mm. ini gini kayak gitu. Jadi Ya, seru aja melihat mereka. Oh, mereka sudah paham nih sama apa yang kita kasih tahu. Di sana juga seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa berikan mm, pembelajaran spontan sama mereka. Itu gambar apa, itu bahasa Inggrisnya apa, warna ya, apa kayak gitu. Jadi eh, tidak melulu di hari Minggu itu. Jadi kita bisa berikan mereka pembelajaran secara spontan untuk anak-anak. ya, keren sih. Ya, semoga kegiatannya masih tetap bisa berjalan terus dan semoga Asunggara. kegiatan Bali Baca Buku bisa apa ya, bisa mencerdaskan anak-anak di Mm-mm. Bali ya. Gitu. Iya, Oke, benar. Mbak, ini terakhir nih. Kita masih Iya, ada oke. waktu sekitar 5 menit nih. Mm-mm. Mungkin ada pesan atau closing statement yang bisa disampaikan oleh Mbak Budi untuk teman-teman, mungkin anak muda atau uh, anak-anak uh, yang juga melihat obrolan kita kali ini. Itu Mm-mm. mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan kaitannya dengan tema kita pada malam hari ini. Oke, untuk teman-teman semua, saya berharap teman-teman semua bisa mengembangkan passion teman-teman, teman-teman bisa melakukan apa yang teman-teman sukai. Kalau misalnya salah satunya teman-teman menyukai dunia sosial, teman-teman bisa banget mencoba bergabung di sebuah komunitas sosial, mengembangkan diri teman-teman. Nah, selain itu bisa juga teman-teman menggunakan 3 cara ini, yaitu teman-teman bisa juga mengimplementasikan apa ya yang saya bilang tadi, tridharma perguruan tinggi, salah satunya pengabdian kepada masyarakat kayak gitu. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa tetap produktif walau di rumah aja, Ya, dan harus selalu apa ya, memberikan pengetahuan untuk masyarakat lewat learn, improve, and give, karena pengetahuan untuk semua. Gitu. oke, mantap, keren sekali ini penutup akhir nih. Ya, learn, improve, and give, pengetahuan untuk Yes, semuanya. benar banget. Ya, setidaknya teman-teman nggak bisa kemana-mana, tapi teman-teman masih bisa membaca. Itu salah satu Iya, cara kita benar. untuk berkeliling gitu Mm-mm. melalui buku. Buku, Oke, terima benar kasih sekali. Mbak Budi ya untuk Terima waktunya kasih banyak. malam hari ini. Ya, semoga apa namanya sehat-sehat selalu buat teman-teman Bali Amin. Baca Buku. Salam untuk anak-anak Siap. didiknya juga. Iya, Semoga siap. kegiatan belajar mengajar bisa segera kembali dilakukan. Amin. Amin. Gitu. Oke, Ya. satu lagi informasi teman-teman. Jadi untuk acara TM Share kita masih ada kegiatan TM Share lagi besok Sabtu, volume ke-96 melalui Keren Zoom. sekali. Kalau sekarang kan pakai IG Live. Nah, Live besok Instagram. ada kita ada volume 96 melalui Zoom, temanya seni dari ability movement. Nah, nanti ada beberapa pembicara yang akan menyampaikan pengalaman mereka terkait dengan tema itu. Terus untuk informasinya teman-teman nanti bisa dapatkan informasinya melalui Instagram Teras Mitra. Jadi pantengin terus, kalau yang belum follow silahkan follow Instagram Teras Mitra. Terus kita juga akan ada, tadi sudah ada beberapa orang yang komen dan memberikan pertanyaan. Nanti kita akan pilih penanya terfavorit. Yang terbaik. Itu. Ya, oke. Oke. Sebelumnya terima kasih sekali lagi buat Terima Mbak kasih Budi, sehat banyak. selalu buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu minggu depan dalam kegiatan yang sama, TM Share tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Ya, Terima selamat kasih, malam, salam sukses sehat. terus untuk Teras Mitra. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.